Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Langsung saja nomor 1. Setelah duduk, siswa menampakkan kedua tangannya di pinggiran meja, kemudian menarik kursinya ke depan mendekati meja. Ini merupakan teknik A. Duduk di kursi yang ada mejanya. B. Duduk di kursi. C. Melewati pintu. D. Melewati jalan sempit. Manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, di sini ada kata-kata duduk. Nah, lalu ada meja, ada kursi. Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A. Duduk di kursi yang ada mejanya. Seperti itu ya, teman-teman. Penjelasannya, tangan tunanetra yang memegang sandaran kursi menarik kursi keluar dari bawah meja, sehingga ada jarak yang cukup dengan meja. Nomor 2, jika siswa akan berjalan dan terdapat media atau sesama yang dapat ditelusuri, misalnya tembok atau dinding, maka siswa itu menggunakan teknik A. Mencari benda jatuh, B. Jongkok dengan membungkuk, C. Tegak lurus dengan benda, atau D. Merambat atau menelusuri. Nah, di sini kan ada kata-kata ditelusuri ya teman-teman. Misalnya tembok atau dinding. Nah, tentu ini teknik trailing, yaitu D. Merambat atau menelusuri. Adapun penjelasannya, teknik merambat atau menelusuri atau trailing ini digunakan oleh tunanetra jika ia akan berjalan dan terdapat media atau sarana yang dapat ditelusuri, misalnya tembok atau dinding, meja, dan objek-objek lainnya. Tujuan penggunaan teknik merambat atau menelusuri adalah untuk mendapatkan garis pengarah di dalam menuju sasaran. Nomor 3, membuat kontak dengan seorang tunanetra. Nah, membuat kontak dengan seorang tunanetra, pendamping awas harus menyentuh tangan dengan A. Berjabat tangan, B. Telapak tangan, C. Punggung tangan, atau D. Bertepuk tangan. Nah, sekarang bayangkan saja teman-teman ingin membuat kontak dengan seorang tunanetra atau berinteraksi dengan tunanetra. Apakah berjabat tangan atau telapak tangan atau punggung tangan menyentuh apanya nih teman-teman? Apakah menyentuh dengan cara berjabat tangan atau menyentuh telapak tangannya atau menyentuh punggung tangannya atau bertepuk tangan? Bayangin aja kalau tiba-tiba berjabat tangan. Nah, atau menyentuh telapak tangan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, menyentuh punggung tangan ya teman-teman. Ini materinya ada di
materi video saya yang terkait dengan orientasi, mobilitas sosial, dan komunikasi ya teman-teman. Apabila ingin dipahami lebih lanjut. Jadi jawaban yang tepat adalah C, punggung tangan. Jika bertepuk tangan itu seperti apresiasi ya teman-teman. Adapun penjelasannya dalam membuat kontak, nah dengan seorang tunanetra atau misalnya kita mengajak tunanetra, pendamping awas atau kita harus menyentuh tangan tunanetra dengan punggung tangannya. Apabila tunanetra yang akan mengajak pendamping awas, nah apabila kebalikannya, tunanetra yang ingin mengajak nih pendamping awas, maka tunanetra dapat pula menyentuhkan tangannya atau dengan ucapan. Seperti itu bedanya. Nomor 4, keterampilan yang dimiliki oleh orang tunanetra untuk bepergian bersama dengan orang awas disebut teknik A. Pendamping awas, B. Bepergian mandiri, C. Tongkat, D. Melindungi diri. Di sini sudah jelas ya teman-teman, untuk bepergian bersama dengan orang awas, pasti dibutuhkan teknik pendampingan awas. Nomor 5, penjelasan berikut adalah tepat untuk menggambarkan proses pengembangan konsep, kecuali A. Konsep diperoleh dari apa yang disentuh, apa yang dilihat, dan apa yang didengar anak. B. Ini kecuali ya teman-teman. Konsep diperoleh melalui pengalaman orang lain. C. Konsep dibangun atas konsep lain yang telah diperoleh anak. D. Konsep berkembang seperti spiral dengan anak sebagai pusatnya. Kita analisis satu-satu ya teman-teman. Konsep diperoleh dari apa yang disentuh, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Ini sangat tepat ya teman-teman. Lalu B. Konsep diperoleh melalui pengalaman orang lain. Nah ini bukan ya, karena konsep itu diperoleh oleh diri kita sendiri. Lalu C. Konsep dibangun di atas konsep lain yang telah diperoleh anak. Nah, ini jadi berdasarkan pengalaman anak ya, teman-teman. Betul. Lalu D, konsep berkembang seperti spiral. Ya, betul dengan anak sebagai pusatnya. Jadi, jawaban yang tepat kecuali adalah konsep diperoleh melalui pengalaman orang lain. Ini tidak tepat ya, teman-teman. Nomor 6. Siswa merespon ajakan pendamping yang menarik tangannya dengan cara melemaskan dan mengangkat tangannya ke arah bahu yang berlawanan. Dengan posisi kaki tetap di tempat adalah teknik A. Duduk di kursi, B. Menerima ajakan atau menolak ajakan, C. Pindah tangan, atau D. Berbalik arah. Silakan jawaban yang tepat mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B, menerima ajakan atau menolak ajakan. Nomor 7, tempatkan siswa di sisi kanan atau kiri pendamping sesuai posisi pintu yang akan dilewati. Ini termasuk teknik A. Naik dan turun tangga, B. Duduk di kursi, C. Melewati pintu, atau D. Memasuki kendaraan. Di sini sudah jelas ya teman-teman, menyinggung tentang pintu, tentu melewati pintu. Nomor 8, kita bisa menghamparkan selimut atau karpet di lantai, meletakkan mainan di sudutnya, lalu kita buat anak perangkak atau berlari ke arah mainan tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya membantu keterampilan anak dalam hal A. Trailing, B. Teknik melindungi diri, C. Gerakan bertujuan, atau D. Penggunaan pratongkat. Nah ini sering diulang-ulang ya teman-teman, pasti jawabannya adalah C. Gerakan bertujuan. Nomor 9, keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai siswa tidak mungkin diajarkan pada satu waktu sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan A. Analisa kegiatan, B. Penetapan skala prioritas, C. Penetapan metode, atau D. Penetapan kriteria keberhasilan.
Nah, jawaban yang tepat adalah C, penetapan metode. Nomor 10, tindakan yang dilakukan pendamping ketika berjalan 1,5 langkah agar memperkirakan bahaya cahaya adalah A. Persuasif, C. Kuratif, D. Isolatif, atau D. Preventif. Nah, ini kan upaya yang dilakukan pendamping ketika berjalan 1,5 langkah. Ini adalah upaya preventif ya teman-teman. Penjelasannya adalah pendamping berjalan 1,5 langkah di depan tunanetra agar dapat memperkirakan bahaya yang potensial. Nah, kira-kira kalau terjadi apa-apa nih, biar tahu dulu yang pendampingnya. Nah, dan mengambil tindakan preventif. Pencegahan ya teman-teman. Nomor 11, agar siswa mampu mempergunakan pendamping awas dengan aman dan efisien, ini merupakan A. Tujuan dasar-dasar pendamping awas, B. Tujuan dan dasar teknik bepergian mandiri, C. Prosedur pendampingan awas, atau D. Prosedur teknik pendampingan awas. Manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Tujuan dasar-dasar pendampingan awas. Adapun penjelasannya, teknik dasar pendampingan awas adalah seseorang harus memulai dengan melatih metode dasar beberapa kali pada rute sederhana dan aman yang telah dipilih. Jika metode yang biasa digunakan oleh seorang tunanetra ketika dibimbing merupakan sesuatu yang aman dan efisien, maka gunakanlah hal itu. Nomor 12, agar siswa mampu mempergunakan pendampingan awas dengan aman dan efisien. Ini soalnya sama ya teman-teman kayak yang nomor 11 tadi, mohon maaf. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya pun masih sama. Nomor 13, ibu jari tunanetra berada di sebelah luar lengan pendamping dan jari-jari lainnya berada di sebelah dalam lengan pendamping. Adalah cara A. Memegang, B. Membuat kontak, C. Menerima, atau D. Menolak. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, memegang. Adapun penjelasannya, cara tunanetra memegang pendamping awas, yaitu setelah mendapatkan kontak dari pendampingnya dengan sentuhan, tunanetra segera memegang dengan erat lengan pendamping di atas siku ya, bukan di bawah siku. Lalu ibu jari tunanetra berada di sebelah luar lengan pendamping dan jari-jari yang lain berada di sebelah dalam lengan dari pendamping. Nah, lengan tunanetra tetap lentur pada siku, sedangkan lengan tunanetra tetap rapat pada badannya. Nomor 14. Ibu jari tunanetra berada di sebelah luar. Nah, ini 14 juga double lagi ya teman-teman, soalnya masih sama seperti nomor 13, berikut penjelasannya pun. Lalu nomor 15. Teknik yang dipergunakan karena alasan personal, sosial, atau untuk kenyamanan dan mudahnya mengatasi situasi lingkungan adalah teknik A. Naik dan turun tangga, B. Duduk di kursi, C. Balik arah, atau D. Pindah tangan. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Pindah tangan. Nah, penjelasannya pertama, kemungkinan perpindahan ini dikehendaki atas permintaan tunanetra dikarenakan ada alasan tertentu, misalnya capek atau ada keinginan lain. Kedua, perpindahan tangan bisa terjadi atas permintaan pendamping karena alasan-alasan tertentu, misalnya alasan keamanan atau juga karena alasan lelah. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 16, pendamping menggerakkan tangannya ke belakang sehingga berposisi menyilang di belakang punggungnya merupakan teknik A. Melewati pintu, B. Melewati jalan sempit, C. Berbalik arah, D. Naik dan turun tangga. Nah, tentu ini jawaban yang tepat adalah B. Melewati jalan sempit. Jadi tangannya dikebelakangin ya teman-teman, tangan pendampingnya. Nah, melewati jalan sempit.
Teknik jalan sempit ini digunakan apabila pendamping melewati suatu jalan yang lebarnya tidak memungkinkan untuk dilalui secara normal oleh dua orang. Lalu sikap tunanetra dan sikap pendamping dalam teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendamping menarik ke belakang tangannya yang dipegang tunanetra ke sebelah dalam, lalu tunanetra memberikan respon dengan meluruskan tangannya yang memegang lengan pendamping, sehingga posisi badan tunanetra berada tepat di belakang badan pendamping dengan jarak 1 langkah penuh. Kan tadinya kalau pendampingan biasa itu setengah langkah ya. Nah, apabila melalui jalan sempit ini, 1 langkah dan posisinya depan belakang. Pendamping awas di depan, tunanetra di belakang dengan jarak 1 langkah, bukan setengah langkah ya teman-teman. Lalu nomor 17. Nah, ini masih sama ya teman-teman, seperti yang nomor sebelumnya. Adapun penjelasannya pun masih sama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.